pagi Saklar, selamat pagi semuanya. Hari ini Saklar kita memasuki hari yang ke-50. Dan di hari yang ke-50 ini pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Bilangan pasal 31 sampai dengan pasal yang ke-33. Dan inilah dia Bible Summary untuk kitab Bilangan pasal 31 sampai dengan pasal yang 33. Pada kitab Bilangan pasal 33 dengan judul pembalasan orang Midian. Jadi kalau kita baca sebelumnya di pasal 30, orang Israel itu diperdaya oleh orang-orang Midian dan orang-orang Moab dengan cara memberikan wanita-wanita mereka buat orang Israel sehingga orang Israel berzina menyembah Tuhan yang lain. Dan akibat itu orang Israel dihukum dengan tulah sehingga ada mati di antara mereka 24.000 orang. Dan pada pasal 31 ini diceritakan bagaimana Tuhan meminta orang Israel untuk membalas perbuatan mereka kepada orang Midian. Oleh karena itu Musa meminta orang Israel berkumpul, dan setelah berkumpul Musa dan Eleazar meminta kepada orang Israel untuk mengirimkan 1.000 orang dari masing-masing suku untuk berperang melawan orang Midian. Itu berkumpullah 12.000 tentara dari antara orang Israel. Ke-12.000 tentara ini langsung dipimpin oleh anak Imam Eleazar yang bernama Pinehas. Pada peperangan kali ini, Pinehas turut serta membawa peralatan-peralatan barang-barang kudus dan juga nafiri-nafiri. Dan akhirnya orang Israel berhasil menang melawan orang Midian. Dan ada 5 raja yang dikalahkan dari pihak orang Midian, yaitu Raja Ewi, Raja Rekam, Raja Zur, Raja Hur, dan Raja Repa. Dan setelah berhasil mengalahkan orang-orang Midian, orang-orang Israel kembali perkemahan. Tapi begitu kembali ke perkemahan, Musa dan Eleazar menjadi gusar karena ternyata orang Israel tidak menumpas semua orang Midian seperti apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, Musa meminta kepada tentara-tentara Israel agar membinasakan semua wanita yang sudah menikah, begitu juga dengan pria-pria yang ikut diangkut. Jadi yang ditinggalkan dari antara orang Midian hanyalah perempuan-perempuan yang belum menikah beserta dengan ternak, harta benda lainnya. Dan Musa memerintahkan kepada orang Israel yang ikut berperang harus tinggal di luar perkemahan selama 7 hari, karena selama 7 hari mereka najis karena kena kepada darah. Masih di Bilangan 31 dengan judul perikop mengenai jarahan. Jadi di sini diceritakan bagaimana Musa membagi jarahan terhadap orang Israel berdasarkan izin Tuhan. Jadi separuh daripada hasil jarahan yang diperoleh orang Israel menjadi milik orang yang pergi berperang. Sedangkan sisanya separuhnya lagi itu adalah milik orang Israel yang tinggal di perkemahan. Dan 1 dari 500 jarahan itu dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Dan adapun tadi separuh jarahan yang diberikan kepada orang Israel yang tinggal di perkemahan, dihitung 1 dari 50 jarahan itu diberikan sebagai milik orang Lewi. Setelah pembagian jarahan ini selesai, maka kepala-kepala atau pemimpin-pemimpin tentara yang berperang itu menghadap Musa, dan mereka mengucap syukur karena di antara mereka tidak ada yang mati. Oleh karena itu mereka memberikan persembahan tambahan kepada Tuhan berupa barang-barang, benda-benda atau logam-logam mulia yang mereka peroleh daripada jarahan tersebut. Kemudian di Bilangan pasal 32 dengan judul perikop penyerahan daerah selatan timur Sungai Yordan. Jadi diceritakan suku Bani Ruben dan Bani Gad memiliki banyak ternak dibanding dengan orang-orang Israel lainnya. Dan kebetulan daerah tempat mereka sedang berkemah itu, yaitu daerah Gilead, itu adalah tanah yang sangat cocok untuk peternakan. Oleh karena itu mereka cukup tertarik dengan tanah ini dan meminta kepada Musa agar mereka memperoleh tanah Gilead yang ada di seberang Sungai Yordan ini menjadi milik pusaka mereka. Awalnya permintaan ini ditolak oleh Musa karena Musa menganggap apabila ini diizinkan, maka ini akan menjadi demotivasi buat suku yang lainnya. Dan Musa mengingatkan kembali kepada Bani Ruben dan Bani Gad, berhati-hati dengan permintaan ini karena bisa saja Tuhan marah. Karena takut seperti tadi, karena takut orang Israel nanti tidak mau pergi menyeberang. Tetapi Bani Ruben dan Bani Gad meyakinkan Musa, sungguh pun mereka nanti memiliki tanah yang di Gilead yang di seberang Sungai Yordan ini, tapi tetap mereka nanti akan ikut berperang ke seberang Sungai Yordan, pergi ke tanah Kanaan, berperang bersama-sama dengan orang Israel untuk mendapatkan tanah perjanjian atau tanah warisan mereka. Dan permintaan ini dianggap adil oleh Musa. Oleh karena itu Musa memberi perintah kepada Eleazar dan kepada Yosua dan mengatakan apabila nanti
Bani Gad dan Bani Ruben bersedia maju berperang ke tanah Kanaan untuk merebut sisa daripada tanah perjanjian itu bagi suku yang lainnya, maka Yosua bin Nun dan juga Eleazar harus memberikan tanah Gilead yang ada di seberang sungai Yordan itu kepada suku Ruben dan suku Gad. Pada bilangan pasal 33 dengan judul perikop tempat persinggahan Israel. Jadi di sini diceritakan selama di padang gurun, orang Israel itu melintasi daerah-daerah apa saja. Total ada 42 daerah yang disinggahi oleh orang Israel semenjak mereka keluar dari Mesir sampai ke seberang sungai Yordan. Adapun daerah yang mereka lalui itu adalah dari Ramses sampai kepada Abel Sitim seberang sungai Yordan. Masih di pasal 33 dengan judul perikop apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut. Jadi di sini nih, Tuhan memerintahkan kepada orang Israel hal-hal apa saja yang mereka harus sadari, hal-hal apa saja harus mereka jaga apabila nanti mereka telah berhasil mengalahkan tanah Kanaan. Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka harus menghalau semua penduduk yang ada di tanah Kanaan. Yang kedua adalah mereka harus membinasakan segala batu ukir, patung tuangan, bukit pengorbanan atau dewa-dewa yang ada di tanah Kanaan. Mereka harus membinasakannya. Dan kembali Tuhan mengingatkan apabila nanti tanah Kanaan telah direbut, mereka harus membagi tanah itu berdasarkan undi. Dan juga untuk suku Israel yang kecil, mereka mendapatkan bagian yang kecil, dan untuk suku yang jumlahnya besar, mereka mendapatkan jumlah yang besar. Dan juga Tuhan memperingatkan kepada orang Israel bahwa mereka harus benar-benar membinasakan orang-orang yang ada di Kanaan. Kalau tidak nanti, maka nanti orang-orang yang tersisa daripada orang-orang Kanaan ini akan menjadi selumbar di mata orang Israel, akan menjadi duri yang menusuk lambung orang Israel, yang membawa orang Israel kepada kesesatan. Dan apabila mereka hidup dalam kesesatan, Tuhan mengatakan Tuhan akan menimpakan kembali apa yang dialami orang Kanaan kepada orang Israel. So, itulah dia Bible Summary untuk kitab Bilangan pasal 31 dan pasal 33. Dan sekarang saatnya kita masuk ke dalam renungan kita hari ini. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal 33 ayat yang ke-55. Saya bacain buat teman-teman semuanya. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Nats yang barusan kita baca bersama adalah sebuah peringatan kepada orang Israel apabila nanti mereka telah memperoleh tanah Kanaan. Tuhan dengan jelas memberikan perintah kepada orang Israel. Perintah pertama itu harus menghalau semua penduduk negeri. Yang kedua, harus membinasakan patung-patung dan sesembahan mereka. Apabila orang Israel tidak membinasakan atau tidak menghalau orang-orang yang ada di tanah Kanaan, maka nanti orang-orang yang tersisa itu akan menyesatkan orang-orang Israel. Dan kalau kita baca pada pasal sebelumnya, hal itu sudah benar terjadi ketika mereka masih tinggal di Moab. Bagaimana perempuan-perempuan Midian, perempuan Moab itu berhasil menyesatkan para pemimpin-pemimpin orang Israel. Hal apa yang kita bisa pelajari di sini? Hal yang kita bisa pelajari adalah pertama, Tuhan memberikan nasihat dan peringatan kepada orang Israel agar mereka berhati-hati. Begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari, apabila kita telah diberikan nasihat untuk berhati-hati, memang sebaiknya kita harus berhati-hati. Kenapa kita harus memperhatikan nasihat atau warning daripada orang-orang? Ada dua sumber nasihat. Sumber yang pertama adalah sumber nasihat yang diberikan oleh orang yang lebih tua daripada kita. Sumber nasihat yang kedua adalah sumber nasihat orang yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Tetapi keduanya ini memiliki persamaan bahwa mereka telah melalui hal tersebut. Oleh karena itu, yang pertama harus kita mengerti bahwa kita harus mendengarkan nasihat dan peringatan yang diberikan oleh orang lain. Terutama nasihat dan peringatan yang telah diberikan oleh Tuhan. Dan seperti dengan bangsa Israel, Tuhan mengatakan apabila mereka tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, maka mereka nanti akan disesatkan oleh orang-orang di sekitar atau disesatkan oleh orang-orang Kanaan. Begitu juga dengan hidup kita.
Apabila kita tidak mau mendengarkan nasihat, kita tidak mau mendengarkan peringatan dari orang lain, maka kita akan mengalami seperti apa yang dialami oleh orang Israel. Diceritakan bahwa nanti orang-orang atau penduduk di tempat itu akan menjadi selumbar di mata orang Israel. Begitu juga dengan kita, apabila kita tidak mendengarkan nasihat yang diberikan kepada kita, maka kita akan mengalami selumbar di mata kita. Artinya begini, kita akan kesulitan melihat segala sesuatu dengan baik dan benar. Ya, apabila kita tidak mendengarkan nasihat orang lain untuk berhati-hati dalam pergaulan, maka kita akan sulit sekali melihat segala sesuatu dengan benar dan fair. Kita akan menjadi rabun, seperti selumbar di mata kita. Lebih daripada itu, firman Tuhan melanjutkan, maka nanti mereka itu akan seperti duri yang menusuk lambungmu. Artinya begini, apabila duri menusuk lambung, ada sebuah penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh orang Israel. Begitu juga dalam hidup kita. Apabila kita telah dinasihati dalam hal pergaulan, tapi kita tidak mau mendengarkan, selain tadi yang pertama, kita sulit melihat segala sesuatu dengan baik, kita sulit melihat fokus hidup kita akan mengalami penderitaan. Dan penderitaan di sini diceritakan bagaimana lambung tertusuk oleh duri. Dan lebih dalam daripada itu, Tuhan mengatakan bahwa mereka bahkan masuk ke dalam penghukuman. Apa yang dialami oleh orang-orang Kanaan sebelumnya, itu bisa ditimpakan kepada orang Israel. Begitu juga dalam hidup kita. Apabila kita telah dinasihati oleh orang-orang yang memiliki otoritas di atas kita, oleh orang tua kita, oleh orang-orang yang memiliki pengalaman buruk sebelumnya, tapi kita tidak mau mendengarkan, kita juga akan mengalami kondisi yang sama. Bisa saja kita juga mengalami penghukuman Tuhan. Kita melalui jalan yang semestinya tidak perlu kita lalui. Oleh karena itu, sekali lagi, pada pagi hari ini, apa yang kita dapat bersama-sama di tempat ini, yang pertama adalah dengarkan nasihat dari orang yang memiliki otoritas di atas kita. Dengarkan nasihat, terutama nasihat dalam pergaulan. Yang kedua, warning buat kita. Kalau kita tidak mau mendengarkan nasihat dan peringatan orang-orang sekitar kita, kita akan mengalami kesulitan melihat fokus hidup kita. Kita akan mengalami kesulitan dalam melihat segala sesuatu dengan baik dan benar. Yang ketiga, kita akan tersesat seperti orang lain tersesat. Artinya begini, ada begitu banyak rencana Tuhan yang harusnya kita jalani, ada begitu banyak berkat Tuhan yang harusnya kita nikmati, tapi kita tidak sampai kepada tujuan itu. Kita tidak bisa menikmati berkat itu, dan yang lebih buruk lagi, kita masuk dalam penghukuman. Seperti Tuhan mengatakan kepada orang Israel, mereka akan dihukum, dan apa yang ditimpakan kepada orang Kanaan dibalikkan kepada orang Israel. Oleh karena itu, teman-teman, sekali lagi, rendahkan hatimu, dengarkan nasihat, terutama nasihat daripada Tuhan, terutama nasihat yang kita peroleh ketika kita membaca renungan harian kita, ketika kita merenung, ketika kita bersaat teduh bersama-sama dengan Tuhan. So, sampai ketemu besok di Sakelar yang ke-51. Tetap semangat baca Alkitabnya, dan jangan lupa, suasana masih corona, jaga kesehatan juga. Dadah.